Jadi portrait itu simpelnya adalah fotografi yang bisa menimbulkan atau menghasilkan karya yang bisa bicara fotonya. Fotografi itu kan it's about trust. Yeah. So jiwa lu, passion lu dari kecil sampai sekarang fotografer. Di fotografi. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Teguh Satria Wibowo. Wibowo apa Wibawa? Wibowo. Oke, Wibowo. Biasa dipanggil bangsat apa Satria? Iya, bangsat. Kelakuan agak bangsat emang. Berapa tahun sih di fotografer? Di fotografi as a profesional itu dari 2011. 2011. Mulai pertama kali dapat duit tuh dari profesional 2011. As a profesional. As a profesional. Sebelumnya hobi apa sekolah apa? Awalnya hobi dulu. Hobi tuh dari SMP sebenarnya. Karena kakek jurnalis. Diajarin motret nih, masih asal jepret-jepret doang, senang jepret. Ih seru ya. Karena dulu kan masih film ya, belum digital kayak sekarang. Masih di print apa sih? Ya masih cuci cetak lah, cuci cetak orang dulu kan gitu. Terus masih ada editingnya nggak kayak sekarang. Jadi belajar, maksud gini, gimana sih bisa ngeliat hasilnya ya? Tunggu minggu depan, kita cuci dulu filmnya, gitu. Itu tahun berapa? SMP 2002. Yang ngajarin sendiri otodidak? Atau Ya dari kakek situ mulai SMA ada klub hobi, teman-teman yang suka motret di sekolah, ikut gabung lah gitu. Klub hobi bukan komunitas? Bukan, jadi kayak segini doang nih, suka motret, yuk gimana sih belajarnya gini-gini gitu ya. Tapi belajar terus sampai akhirnya sekarang di profesional menemukan genre yang pas. Apa genrenya? Portrait. Ceritain dong potret itu apa? Untuk saya yang awam. Jadi memang portrait ini tuh salah satu genre di fotografi nih. Kan banyak genre-genre tuh ada, kalau pernah dengar kayak sport portrait tuh kan. Orang-orang yang atlet atau orang-orang yang sekarang kan healthy lifestyle nih, sport antusias di situ. Nah, kalau gue ngambilnya secara umum portraitnya di situ. Nanti kan dipecah lagi ada intimate portraitnya. Jadi portrait itu simpelnya adalah fotografi yang bisa menimbulkan atau menghasilkan karya yang bisa bicara fotonya. Masih nggak ngerti. Mana ya jelasinnya ya? Itu kalau lihat di Instagram gua, itu kan face. Iya, ya kan? iya. Mereka face itu menceritakan sesuatu gitu. Yes. Selalu ada cerita di balik itu semua. Contoh deh salah satu. Ada yang baru diputusin sama pacarnya. Kok segalau itu sih, terus kok pengen difotoin, kenapa gitu, dan why me gitu as a fotografernya. Ya mas, selama perjalanan saya punya hubungan itu relationship itu toxic, pacarnya posesif, terus kekerasan dan segala macam. Nah pengen foto karena apa, emosi saya saat ini lagi happy, lepas dari dia. Jadi dia mengekspresikan dirinya. Ada yang dulu badannya besar, gemuk, mbak ini gemuk badannya, akhirnya dia punya body goals nih, kurus lah kayak Mbak Rere nih, ya kan? Udah sekurus ini, nih mas, body transformation saya begini, saya happy dengan pencapaian saya saat ini, bukan buat dipublish, tapi pengen kebanggaan sendiri aja. Gimana sih cara ningkatin skillnya sendiri? Belajar terus dan kita mengenali diri sendiri, kita mengkurasi diri sendiri, kemampuan kita sampai mana nih, antusias kita di mana gitu. So berarti beberapa jenis fotografer tuh banyak macamnya? Banyak. Ada yang outdoor, indoor. Saya cuma taunya itu doang. Outdoor, indoor kan lebih ke konsep ya. Konsepnya konsep. mau outdoor mau indoor. Tapi kalau di genre itu kan ada street fotografi, ada newborn fotografi. Itu pernah dengar. Bayi baru lahir tuh yang begini-begini tuh newborn fotografi. Banyak banget. Wedding fotografi. Itu berbeda-beda lagi. Food fotografi. Genrenya macam-macam. Jadi ada spesialisasinya masing-masing. Gitu. Jadi di profesional memang kalau mau punya semua susah. Pernah motret di luar daripada yang lu sekarang passion lu potret gitu kan. Nah, pernah wedding kah atau pernah? Jadi dulu gue wedding ngerjain. Jadi gue masih freelance, sekarang gue masih kerja di kantor. Weekend tuh gue ngerjain pre-wedding, gue ngerjain wedding. Gitu. Dan itu kesulitan nggak buat kamu yang sudah merasa gearnya di sini nih? Sebenarnya gini, waktu itu karena ngejarnya ke uang ya. Money mindset gitu loh. Jadi
ini gear gue harganya segini, gue harus punya job harganya segini. Oke. Gitu. Jadi dulu ilmu bisnisnya belum kayak terbuka kayak sekarang. Gue belajar bisnis kemana ya? Untuk adaptasi ke fotografi rada sulit nih. Karena mesti nanya temen, lu gimana sih gini? Lu gimana sih gini? Teman-teman Jadi deket sih semuanya terbuka. lu belajar otodidak. Otodidak, gitu? semua Sendiri. otodidak sendiri. Akhirnya menemukan senior yang suka berbagi juga ya, gue tempel. Oh dia bisa ilmu bisnisnya bagus nih. Gitu. Sekarang kan memang macam-macam di genre fotografi. Sebagai orang yang spesifikasi potret ya, susah dan mudahnya, jelasin dong. Susahnya adalah kita nggak mendekati orang ini, personalitinya. Jadi orang masing-masing orang harus curhat dulu ya. Iya, karena ada barrier kan. Orang belum mau seterbuka itu untuk cerita. Karena kalau gua treatmentnya udah selalu pengen tahu kenapa mau bikin foto ini. Oke, kalau misalnya klien ini tiba-tiba datang sama lu, bikinin foto dong buat gua tanpa gua harus cerita. Bisa. Berarti lu melukiskan dia. Gua gua melukiskan dia, tapi tetap gua akan masuk dulu ke dirinya dia. Karena biar nyaman dulu. Iya. Supaya jadi apa nantinya. Betul. Gitu. Fotografi itu kan it's about trust. Iya. Jadi bukan hanya soal harga, bukan soal hasil, tapi kepercayaan dari seseorang untuk mengabadikan momennya sama kita. Gitu. Terus apa yang bedain potret sama genre yang lainnya? Beda banget Ya ya, itu ya, karakteristik dari masuk ke orangnya ya. personalitinya. Gak cuman gaya Iya, gitu ya. kan kalau kayak selebritis aja nih, foto-foto ketika di portrait itu akan berbeda dengan foto dia lagi di fashion. Di majalah. Tapi wah ini portrait nih keren nih. Pejabat-pejabat. Itu trennya semenjak kapan sih? Kalau portrait udah lama. Di Indonesia juga udah lama. Cuma kalau buat di Bandung sendiri nih, kota kita memang belum banyak pelakunya. Balik lagi ke market kan sebenarnya kalau di bisnis gitu. Ada sertifikasinya nggak sih? Nah sekarang ini lagi rame. Sertifikasi di fotografi ini rame. Sebenarnya kan kalau nggak butuh nggak usah. Portfolio cukup dong. Sudah sangat cukup sebetulnya. Tapi balik lagi karena kalau gue waktu itu ada satu teman gue nih, dia mau motret ke luar negeri, tapi visanya nggak di-approve karena sertifikasi kitanya belum bisa untuk mewakili ke sana. Dia belum punya itu gitu. Karena jadi dia untuk memoto di luar, di negara luar, iya, sebagai fotografer karena belum ada sertifikasinya kesusahan. Karena kecuali dia apply sebagai karena turis. dia gearnya itu kan dia apply sebagai turis. Karena dapat surat juga dari sana. Tapi bukan bawa gear gede-gede, bawa kamera gede, bawa lensa gede. Mau ngapain? Ini ya? kan jenisnya tipenya buat yang pro. Kalau dia bohong buat hobi juga nggak mungkin nih kayaknya. Jadi didukung dengan sertifikat itu bahwa kita adalah profesional fotografer. Dan yang mengeluarkan siapa nantinya? Nah di sini memang ada beberapa lembaga yang mengeluarkan itu. Cuman perlu dibedakan, ada yang kayak baru lulusan dari sekolah fotografi sama yang buat profesional, profesi, sertifikasi profesi dan sertifikasi keahlian. Tim lu sendiri ada berapa orang sih? Tim gue nggak banyak, sekarang bertiga. Sekarang bertiga. Berarti selalu di dalam studio atau gimana kalau foto? Kalau gue prefer di studio, karena usia ya bu. Enggak sih, karena usia. Karena energi gue saat itu sudah banyak di luar gitu. Sesekali gue keluar, tapi saat ini kayak di studio itu lebih nyaman, ber-AC dan cuaca tidak berpengaruh. Perbedaan fotografer amatir sama yang profesional, nggak ada spesifikasinya nggak? Spesifikasi sebenarnya kompleks ya kalau ngomongin amatir dan profesional. Profesional kan adalah profesi. Gua mendapatkan penghasilan dari memotret. Lu sebagai pebisnis kan mendapat penghasilan dari bisnis lo. Kayak gitu kan pengertiannya nih secara harfiah. Nah, kalau amatir kan bisa jadi hobi. Nah, memang di fotografi profesional ini kan yang menentukan adalah sikap dan mentalitasnya. Datang on time. Kayak gitu-gitu kan bukan hanya menunjukkan aja, tapi memang sudah kebiasaan, sudah seharusnya. Oh, fotografer telat nih. Sikap-sikap saat memotret, terus kayak hasilnya. Melakukan kesalahan di profesionalisme is okay. Wajar. Wajar. Kalau selama itu tidak terlalu fatal ya. Nah, itu tadi makanya sebelum masuk ke industrinya nih, sebelum ke bisnisnya, perbaiki dulu teknisnya. Karena itu hal yang berbeda, teknis dan bisnis. Itu hal yang berbeda gitu. Nah, dirimu berarti portfolio so far di IG. Di IG, nih gue lagi bikin website yang 4.0, jadi low touch, di kayak e-commerce nanti. Rere mau bikin foto apa, nggak klik. Jadi banyak contoh semua akan ditampilin di website. Akan di sana. Mahal nggak sih tarif lo? Enggak, terjangkau. Sangat terjangkau. Oh ya? Iya, gue ngincer marketnya memang
menengah dikit ke atas. Menengah dikit ke Ke atas. Jadi nggak tengah-tengah banget. Tapi kalau tengah-tengah ini memang mau coba experience nggak ada masalah. Fleksibel lah ya untuk lu. Fleksibel karena kan dari hasil, dari price list itu kan menentukan market. Market gue siapa, profilnya siapa. Itu udah kelihatan tuh. So, gua nih sering kali denger atau bukan denger lah ya, gua termasuk pelakunya gitu. Fotoin gua dong, harga temen. Agak temen kalau gue 2 kali lipat. Masa sama temen nyusahin? Betul. Iya dong. Temen macam apa? Sering nggak dengar kata-kata kayak gitu? Sudah lewat sih fasenya. Oh, sudah lewat. Sekarang harga Covid. ada harga Covid nggak sekarang? Yang gimana harga Covid ya? Kan kita harus survive. Terus kalau diturunin nggak dapet dong, nggak hit angkanya dong gitu. Tapi kalau gue lebih ke pilihan sih, apalagi ke yang kenal deket nih, terutama gitu kayak gue kasih pilihan nih. Mau diskon harga tuh banyak bonus itu aja. Diskon harga atau banyak bonus? Iya. Oh, oke. Pinter ya Anda. Ya kan pedagang bu. Harus jualan dong. Setuju. Iya, jadi pilihan aja. Tapi kalau di lingkungan gue sih nggak sering-sering banget sih nanya harga teman gitu. Dari berbagai potret yang lu udah lakuin, berarti kan lu masuk ke dalam pribadi seseorang itu. betul. Perubahannya, Yes. gaya hidupnya untuk saat ini. itu. Nah itu apa yang menarik? Apa yang lu dapat? Menarik. Gue stranger kan. Huh. Kayak lu foto, gue pengen cerita dong, gue pengen foto gitu, tapi ke rumah dulu dong, gue pengen ngobrol gitu. Kita udah kenal lama nih, cuma kalau yang baru kan canggung. Gue siapa, lu siapa. Nah kalau yang baru tuh bagaimana biasanya? Yang baru gue coba gali, cuman nggak terlalu harsh. Dari referensi biasanya. Dari mood board dulu nih, nanti kita fotonya begini, make upnya akan begini, baju yang dipakai 2-3 wardrobe kalau di studio. Oke, nanti make up dulu aja. Nah sambil make up kadang gue masuk. Boleh masuk gak? Mas Satria, halo. Masuk nih, apa kabar Mbak Rere? Baik misalkan. Gimana kerjaan? Aman? Aman mas, kayak gitu-gitu. So akrab. Iya. Dari so akrab itu Jadi lu dapet udah kelihatan, moodnya dia udah dapat ya. kelihatan moodnya gitu. Wih asik nih mobilnya, baru nih ya gitu. Kadang, suka BMW juga atau merek tertentu misalkan. Coba masuk aja dulu. Gimana masih itu? Nggak tahu siapa itu. Gue coba aja. Siapa masih itu? Sudahan mas. Ini cerita tuh, mulai tuh. Nah, di situ gue gali. Karena gue stranger. Itu yang menarik, itu yang seru gitu. Iya. Dan gue nggak bisa ceritain klien yang satu ke klien yang lain. Masing-masing mereka Spesial gitu loh. Dan di sinilah gue sebagai laki-laki belajar jadi pendengar yang baik. sebagai fotografer kali ya. Iya kan, gue laki-laki jadi fotografer. Jadi gue mendengarkan cerita mereka gitu. Sampai yang sampai akhirnya berbentuk sebuah karya dengan gambar. Betul. Gitu. Jadi gue selalu pengen tahu, "Duh mas, aku nggak bisa pose. Kamu bukan model. Nggak perlu pose kayak model. Ya. Karena model juga adalah sebuah profesi." Gitu. Jadi beda orang-orang yang biasa aja pengen difoto. Apa nantinya lu akan membantu arahin gayanya, senyumnya, tentu ya. Tentu. Okay. Tentu. Di potret tuh nggak ada hitungan. 1, 2, 3, oke senyum, nggak bisa. Orang dipaksa senyum tuh akan merasa tertekan. Ayo senyum Mbak Rere. Apa sih, gue lagi bad mood disuruh senyum. Jadi gimana dong? Itu adalah ada tunggu gerakan dia sendiri sampai ada communication skill yang memang perlu dilatih, perlu waktu untuk melatih itu. Sehingga orang itu percaya dan mau gitu. Jadi memang seringkali kalau di portrait itu intimate portrait masuknya. Tahu latar belakang, iya mas saya baru berpisah, baru dapat kerjaan nih mas, happy banget nih, foto dong mas, ayo, badan saya udah ngurusin nih apa ya gitulah, vibe-nya lagi happy, udah enak, lagi sedih kita coba bikin yang melo-melo bla bla bla. Kesusahannya yang paling susah pernah? Susah kalau orangnya introvert, kaku banget dan first timer sama fotografer profesional, itu rada PR. Pernah dapetin? Sering, tapi coba digali juga tetap. Coba digali juga. Dan dapat. Harus dapat. Cuman memang shotnya jadinya banyak, perlu banyak waktu aja, perlu banyak energi. Lu harus milih-milih yang mana yang karena kan nanti bajunya pakai yang mana dulu. Biasanya kalau gue 3 baju nih, baju pertama buat pemanasan, biar dia nggak kaget kan liat lampu gede. Kalau orang nggak biasa di sini lihat lampu begini nih, tegang pasti. Betul. Gue udah biasa. Disorot kenal ya kan? Kenal lama timnya juga udah biasa, jadi ya udah biasa aja gitu. Kan wah gila ya, lampunya serius banget Rere. Bikin studio semewah ini, ya kan?
Pasti udah Enggak lah, lain tuh. aku harus main ke studiomu, aku harus main. Kapan? Boleh, Gua gak pernah diundang masalahnya Boleh, nih boleh. guys. Kan mau foto sama anaknya, ini gue tunggu nih. Ayo dong. Anak gua heboh soalnya Ya, pecicilan. justru seru. Jadi be yourself aja. Potret itu be yourself. Jadi lagi perasaannya lagi di mana, lagi kayak apa, coba dimunculin. Fit Pokoknya lah. mereka udah tahu Iya. the way you, ya maksudnya hasil karya lu Iya. ya udah. Karena kan gue juga sekarang mengajar nih, ikut gabung sama namanya CCDM, cari cuan dari motret. Nah, itu memang Asli itu singkatannya? Asli. Ada? Ada Instagramnya ada CCDM. Itu gue bareng sama File Studio sama Heroes Foto. File Studio sama kayak gue genrenya di portrait, studio portrait dan macam-macam. Heroes spesialisasi di wedding. Jadi Jadi lu kita ngajarin kolaborasi. anak-anak baru. Jadi kita ngajarin di bisnis fotografinya kayak apa sih Oke, yang harus kita lakukan di awal gitu. Yang udah lama tapi ternyata hitungannya tidak tepat. Bagaimana cara memilih market, bagaimana kita menentukan harga, Bagaimana bikin mereka press memulai? list, bagaimana kita memulai. Kita bahas dari A sampai Z gitu, dari motif sampai ke legal, sampai ke hukumnya. Masih meyakinkan kan bisnis itu? Masih banget. Masih. Walaupun sekarang banyak pesaingnya. Masih banget. Dengan membidik market yang tepat kok, dengan strategi bisnis yang tepat, akan sangat baik. Banyak sekarang studio baru bermunculan, Iya. fotografer baru bermunculan, Iya. banyak banget. Iya. Cuma kan kita lihat berapa lama dia bertahan, mereka bertahan. Punya value added nggak, punya nilai tambah nggak di situ. Kalau sama aja mungkin market juga ya gitu doang. Iya. Kalau nggak ada nilai yang jadi ngebedain secara branding, kan strategi bisnis semua. Kalau masuk ke industri mah. Biasanya ini jatuhnya sekolahnya kayak kursus atau gimana nih? Nah ini sekolahnya lebih ke online bootcamp. Kita 9 hari online, kan lagi pandemi, jadi teman-teman seluruh Indonesia bisa ikut. Gitu, per 2 bulan sekali nih. Diadain 9 Diadain ya. hari, 9 hari. 9 hari. Jadi seminggu itu cuma 3 kali. Karena kan teman-teman juga sibuk bekerja memotret dan segala macam. Itu ngebantu buat orang yang di luar daerah juga dong ya. Banget, kebantu banget, dengan senang hati mereka senang kita dengernya nih. Kang, makasih banyak nih, ilmu ini diadaptasi ternyata berhasil. Di marketnya dia berhasil. Memang kejelian di bisnis kan. Iya. Insting-insting institusi di bisnis itu memang yang diperlukan. Iya. Kalau anak baru masuk ke industri memang perlu banyak waktu lagi untuk bisa memahami dan menjalankan itu. Dan lu ajarin nggak itu sikap Oh iya. apa? Diajarin di situ. Diajarin. Gestur lu, jadi kayak simpel-simpel tuh cara ngomong tuh harus jelas. Karena kan kita ngedirect orang. Iya. Kita meeting nih sebelum kita ke sesi kan kita meeting dulu. Betul. Mas Satria mulai dong fotonya. Nih fotonya Mbak, portofolio saya. Mbak Rere pengen bikin foto apa? Oh fotonya begini-begini. Hal-hal kecil begitu kamu ajarin di gestur-gestur gitu. Oh. Iya. Oke. Nice, Gestur ya. tuh gila-gila loh. Pebisnis-pebisnis daerah tuh gila-gila loh. Kadang-kadang dia ngejelasinnya ini mbak ya. Klien Nah, juga udah cara males ngomongnya, duluan. terus aduh mas saya kan introvert, bisa kok kalau dilatih. Perlu waktu semuanya. Coba mau yang mana dulu nih, adaptasikan dulu. Sampai ke daftarin merek, sampai ke legalitas, bayar pajak, kita ajarin semua. Really? Yes. Kita lagi banyak di haki nih, kayak foto gua sama tim gua tuh sempat dipakai tanpa izin sama salah satu departemen store. Ya. Nah gitu-gitu jadi kayak gue baca undang-undangnya nih tentang hak cipta, undang-undang undang-undang nomor 28 tahun 2014. Itu ada hak cipta. Kalau kita breakdown lagi itu ada hak moral dan hak ekonomi yang harus dipenuhi. Hak cipta pemiliknya siapa ya? Fotografer. Karena gue pelakunya yang menciptakan itu. Iya. Kalau modelnya gue, kalau gue nggak bagus karena ada yang lain yang menciptakan di gue. Setting lampu, kamera dan segala macam. So akhirnya kalian bersatu untuk hukumnya yang biar jelas Ya, gitu ya. kita berkolaborasi di CCDM ini. Jadi ada namanya Kang Asmi, dia tentang life plan, tentang motif. Kenapa lu masuk ke fotografi? Kenapa lu mau berfotografi di profesional? Kayak gue motifnya gue pengen punya keleluasaan waktu. Hari Senin jam 10 pagi bisa chatting-chattingan nih sama timnya Rere DC. Betul. Lagi sarapan bubur, bisa bang? Bisa. Oke, gue ngatur waktu bisa. Karena gue udah pernah hektik, bangun jam 5 subuh, harus berangkat kerja, pulang kadang nggak jelas jam berapa, mau sampai kapan gitu maksudnya. Akhirnya gue berbisnis, berwira swasta, berentrepreneur, ya punya keleluasaan waktu. Salah satu motif gue itu. Ya gini, gue perlu waktu networking, perlu waktu buat belajar lagi, ya gitu-gitu. Kadang-kadang orang fotografer kerja dari subuh sampai sore lagi, sampai malam lagi ya. Dan mereka tidak tahu bahwa itu ternyata bisa di manage dengan bisnis. Betul. Dan skill fotografer. Nah itu. Jadi kemampuan memotret dan kemampuan berbisnis adalah hal yang berbeda.
Tapi motret aja juga kalau nggak ada bisnisnya, Ya menjadi apa? Kan nggak tahu harga foto lu berapa, hasilnya mau berapa banyak. Karena banyak anak muda sekarang nih, karena memory cardnya gede-gede, ya. mudah membelinya, karena orang tuanya tajir nih, atau belinya kan mahal, memory card tuh mahal. Iya, I know. Tapi mereka motret sebanyak itu, shutter count-nya nggak dihitung, harus bisa ngontrol itu. Dan itu lo ajarin juga. Ajarin juga buat ngontrol itu. Jadi jangan terlalu diumbar. Fotonya masih gerakannya masih sama tapi bisa ada 50 shot. Lah ngapain? Kebuang dong. Gitu. Jadi harus bisa one kill one shot. Fotografer tuh kayak sniper. Momennya lagi gimana behind the scene-nya ya itu yang tepat gitu. So, jiwa lu, passion lu dari kecil sampai sekarang fotografer. Di fotografi. Di fotografi. Ya itu karena gue bersyukur banget lewat fotografi gue bisa ketemu dengan pejabat setingkat gubernur, setingkat menteri. Gue ketemu beliau-beliau ini. Pokoknya banyak hal yang akhirnya lu dari uang, keluarga, terus udah gitu teman, komunitas, dan hal baru yang lu dapetin dari fotografi. Bukan hanya uang ya berarti ya. Betul. Ya itu networking. Gue seminggu tidak banyak memotret setiap hari. Kenapa ya gini networking nih, kita lama gak ketemu. Networking. Kan gak mungkin nge-react terus di Instagram. Kalau bisa ketemu lah gitu. Nah terus kita belajar ketemu siapa. Oh dari Rere bisnis apa nih Re sekarang. Belajar. Oh gitu ya Re, gue tahu nih sekarang. Coba cari peluang nih. Ada peluang apa ya Re yang bisa kerjain bareng. Karena hasil sebuah karya terbaik itu udah hasil kolaborasi. Kudu jawab kayak this or that. This or that. Okay. Aduh. Cepet ya, salah satu ya. Nikon apa Canon? Canon. Studio atau outdoor? Studio. Portrait atau wedding? Portrait. Candid atau pose? Candid. Present atau freestyle? Present. Oke. Sinar matahari atau lampu? Sinar matahari. Oke. Ngefotoin atau difotoin? Ngefotoin. Ya ngefotoin lah. Kamera favorit apa? Kamera favorit Leica. Waktu favorit motret? Pagi, siang, malam? Pagi. 3 orang yang menginspirasimu? 3 orang yang menginspirasi. Azmi File. Anak. Dan salah satu ada guru gue di fotografi juga. Baru 2? Iya 3 kan. Azmi File fotografer senior gue yang didik gue. Yang didik gue. Terus ya keluarga lah jelas ya yang menginspirasi di karir. Terus ya ada senior lagi. Ada satu lagi. Kalau boleh satu sebenarnya market. Klien gue. 3 udah cukup. Oke. Gimana pun klien lo adalah inspirasi lo. Iya. Karena dia mereka banyak bercerita. Dan lu banyak belajar dari cerita kehidupan mereka. Wow, luar biasa. Lu punya pesan gak sih buat anak-anak muda yang mau belajar fotografer? Takut, gak ada duitnya. Apa ini, profesi apa ini ya? Buat teman-teman yang akan memulai hobi di fotografi sebenarnya gak usah khawatir sih. Bisa dengan meminjam, dengan berhati-hati punya temennya kalau dipercaya. Karena dan kan sekarang di zaman lu SMP sama sekarang bedanya sekarang udah ada yang sewa ini gak sih? Yes. Itu sudah ada fasilitas itu. Jadi kalau memang mau resikonya berkurang, ya sewa. Tapi kan tetap harus hati-hati. Karena ya gear itu adalah senjatanya kita. Kalau kita mau perang senjatanya rusak, ya kita die duluan. Nah itu jadi beresin dulu segitiga exposure. Apa tuh? Nah itu salah satu di fotografi itu salah satu dasar ilmu yang harus dikuasai. Kalau nyetir mobil mah rem, kupling, gas. Iya. Di fotografer ada 3. Apa tuh? Segitiga exposure. Kuasai itu dengan betul. Jadi nah ini senior gue ini bilang dia bikin teori nih tentang apa namanya? Aduh gue lupa deh nama teorinya. Jadi memang segitiga exposure dasar fotografinya dikuasai. Basic lightingnya dikuasai, ilmu bisnisnya dikuasai ini yang atas. Terus ada communication skill sama art and taste-nya. Fotografer tuh ternyata so komplik ya. Gak cuma foto-foto tapi ya lu mengerti banyak hal. Di sininya. Jadi kan kalau pilot nih tombolnya kelihatan nih. Fotografi enggak. Semua dalam di sini. Tangan secepat itu mengoperasikan alatnya.
Wow. Gue belum pernah kesampaian nih di foto sama lu nih. Ayo dong, kita agendakan ya. Kita agendakan. Yang pasti thank you so much buat Thank jadi you, inspirasi. Rene Dese. Siapa tahu ada Thank yang you. mau jadi profesional fotografer, Yeah. datang ke sekolah apa? CCDM. Ikut cari cuan dari motret. Cari cuan dari motret CCDM. Yes. Oke. Berjuang bersama-sama, sukses masing-masing. Yeay, thank you so much. Thank you.